Dalam keterampilan berbahasa, khususnya keterampilan membaca, maka diperlukannya metode-metode membaca. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode-metode membaca permulaan. Yang pertama, metode abjad. Menurut Martinus Yamin, metode abjad atau alfabet merupakan metode yang sangat tua. Metode ini dimulai dengan mengenalkan huruf-huruf secara alfabetis. Huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan anak sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Setelah tahapan itu, siswa diajak untuk mengenal suku kata menjadi kata dengan cara merangkaikan beberapa huruf yang sudah dikenalnya. Selanjutnya, siswa diajak untuk menyusun kata menjadi kalimat. Yamin, tahun 2013, halaman 168. Yang termasuk abjad yaitu huruf A sampai Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Dalam metode ini, siswa harus mengenal huruf-huruf abjad A sampai Z. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan metode abjad. Yang pertama, guru mengenalkan kepada siswa huruf-huruf secara alfabetis. Yang kedua, guru mengucapkan bunyi alfabet dan diikutin oleh siswa. Yang ketiga, siswa diminta untuk dihafalkan dan lafalkan bunyi huruf-huruf alfabet tersebut sesuai dengan bunyi hurufnya. Yang keempat, siswa diminta untuk menuliskan huruf-huruf alfabet tersebut. Contoh, pelaksanaan dan cara mengajarkan metode ini bisa dilakukan seperti hal yang pertama, memperkenalkan huruf kepada siswa, yaitu huruf A sampai Z. Misalnya A, B, C, D hingga sampai Z diperkenalkan kepada siswa. Yang kedua itu memberikan contoh kata, seperti kata ayah, kata ibu, maka huruf-huruf apa saja yang terkandung dalam sebuah kata itu. Misalnya kata ayah, maka huruf yang ada adalah A, Y, A, H. Yang kedua, metode eja. Metode eja merupakan pendekatan harfiah, artinya belajar membaca dimulai dari huruf-huruf yang dirangkai menjadi suku kata. Metode eja sangat penting dalam meningkatkan tujuan pembelajaran, khususnya anak kelas 1, yaitu membaca dan menulis permulaan pada pembelajaran bahasa Indonesia, karena metode ini sangat tepat untuk dalam membaca. Selanjutnya, kelebihan dari metode eja. Kelebihan metode eja adalah siswa diharuskan untuk mengetahui setiap lambang huruf, jadi siswa lebih cepat dalam hal menghafal fonem. Kemudian, siswa langsung mengetahui bunyi dari setiap bentuk. Proses pembelajaran melalui sistem tubian dan hafal akan mendominasi proses pembelajaran membaca dan menulis permulaan dengan metode eja. Selain memiliki kelebihan, metode eja juga memiliki kekurangan, yaitu siswa diharuskan untuk mengetahui setiap lambang huruf, kemudian menyusunnya menjadi kata, maka membutuhkan waktu yang lama. Apabila tidak diulang terus-menerus, kebanyakan siswa akan mudah lupa bentuk dan bunyi huruf tersebut. Untuk selanjutnya, tahapan dan contoh pelaksanaan metode eja. Tahapan memperkenalkan huruf-huruf secara alfabetis, kemudian huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan anak sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Sebagai contoh, A, B, C, D, E, F, dan seterusnya dilafalkan sebagai A, B, C, D, F, dan seterusnya. Contoh metode eja: B, A, ba, D, U, du, ba, D, U, du, badu, B, U, K, U, bu, K, U, ku, dibaca buku. Yang ketiga, metode suku kata. Mustikawati, tahun 2015, halaman 46,
menyebutkan bahwa metode suku kata adalah metode yang diawali pengenalan suku kata dan dirangkai menjadi kata-kata bermakna. Pengertian lain, metode suku kata adalah proses keterampilan membaca suku kata. Dengan metode ini diawali dengan pengenalan suku kata seperti ba, bi, bu, be, bo, ca, ci, cu, ce, co, da, di, du, de, do, ka, ki, ku, ke, ko, dan seterusnya. Suku-suku kata tersebut kemudian dirangkaikan menjadi kata-kata bermakna. Selanjutnya, dalam metode suku kata memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya dalam membaca tidak mengeja huruf. Yang kedua, dapat belajar mengenal huruf dengan mengupas atau menguraikan suku kata. Yang ketiga, penyajian tidak memakan waktu yang lama. Dan yang keempat, dapat dengan mudah mengetahui berbagai macam kata. Kelemahannya, bagi anak kesulitan belajar yang kurang mengenal huruf akan mengalami kesulitan merangkai huruf menjadi suku kata. Yang kedua, siswa akan sulit bila disuruh membaca kata-kata lain karena mereka akan condong mengingat suku kata yang diajarkan saja. Kemudian, tahapan dan contoh pelaksanaan metode suku kata. Tahapannya, yang pertama, pengenalan suku-suku kata. Yang kedua, perangkaian suku-suku kata menjadi kata. Yang ketiga, perangkaian kata menjadi kelompok kata atau kalimat sederhana. Yang keempat, pengintegrasian kegiatan perangkaian dan pengupasan suku-suku kata. Untuk contohnya dalam hal metode suku kata yaitu bo, bi, cu, ci, da, kaki, ba, bu, ca, ci, du, da, ku, bi, ci, ca. Itu adalah contoh dari metode suku kata. Yang keempat adalah metode kata. Metode dalam pengajaran membaca yang dimulai dengan mengupas kata menjadi suku kata dan suku kata dikupas lagi menjadi huruf. Tahapan dalam metode ini diawali dengan pengenalan kata yang bermakna, fungsional, dan kontekstual. Sebaiknya juga dikenalkan dengan kata yang terdiri dari dua suku kata terlebih dahulu, kemudian mengenalkan suku kata tersebut dengan membaca kata secara perlahan dan memberikan jeda pada setiap suku kata. Hal ini dapat dikomunikasikan dengan gerakan tepuk tangan pada setiap suku kata. Tujuannya merancang motorik anak serta melatih anak mengenal penggalan suku kata. Untuk contoh metode kata, yaitu seperti kalimat ayah dan ibu sedang pergi dan hari ini adalah hari Senin. Dalam metode katanya ini yaitu kata ayah, kata dan, kata ibu, kata sedang, kata pergi. Kemudian kata hari, kata ini, kata adalah, kemudian kata hari, kata Senin. Dan itulah dikupas menjadi metode kata contohnya. Kelima adalah metode kalimat atau global. Metode global merupakan metode yang melihat segala sesuatu sebagai keseluruhan. Metode global ini juga dapat dikatakan sebagai metode membaca kalimat secara utuh dengan bantuan gambar. Metode ini diyakini mampu meningkatkan keterampilan membaca permulaan karena proses belajar membaca kalimat secara utuh dengan cara menuliskan kalimat di bawah gambar yang sesuai. Kelebihan dan kekurangan metode kalimat atau global. Kelebihan metode global yaitu menggunakan gambar, maka siswa lebih cepat mengerti dan lebih cepat hafal. Namun kelemahannya, metode global ini masih susah diterapkan di SD daerah pedesaan karena untuk mendapatkan gambar sangat sulit jauh dari tempat fotokopi atau print. Kemudian tahapan dan contoh pelaksanaan metode kalimat atau metode global. Tahapannya, mula-mula guru mengambil sebuah kalimat dari beberapa kalimat yang diperkenalkan kepada anak. Kemudian, kalimat ini dijadikan dasar atau alat dalam pembelajaran membaca. Selanjutnya,
Melalui proses deglobalisasi ataupun bisa gambar, selanjutnya akan anak mengalami proses belajar membaca. Dan untuk contoh pelaksanaan metode kalimat atau global ini, seperti hal ini kuda. Maka dari contoh ini kuda, untuk mendukung metode ini adalah menyertakan gambar dalam hal kalimat ini. Selanjutnya yang keenam itu metode SAS. Metode SAS adalah suatu pendekatan cerita yang disertai dengan gambar, yang di dalamnya terkandung unsur struktur analitik. Supriyadi pada tahun 1996. Metode SAS ini menurut Dvořák pada tahun 1996 juga adalah suatu metode pembelajaran membaca dan menulis permulaan yang didasarkan atas pendekatan cerita, yakni cara memulai mengajar membaca dan menulis dengan menampilkan cerita yang diambil dari dialog siswa dan guru atau siswa dengan siswa. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode SAS. Kelebihan metode SAS adalah membuat anak mengikuti prosedur dan akan dapat cepat membaca pada kesempatan berikutnya. Berdasarkan landasan linguistik, metode ini akan menolong anak menguasai bacaan dengan lancar. Namun, ada kekurangannya, yaitu mempunyai kesan bahwa seorang pengajar harus kreatif dan terampil serta selalu sabar. Untuk tahapan pelaksanaan metode SAS, yang pertama itu guru bercerita atau berdialog dengan siswa, memperlihatkan gambar yang berhubungan dengan isi cerita, kemudian menulis beberapa kalimat sebagai kesimpulan isi cerita, menulis satu kalimat yang diambil dari cerita, menulis kata-kata sebagai urutan dari kalimat, menulis suku kata sebagai urutan dari kata-kata, menulis huruf-huruf sebagai uraian dari suku-suku kata, mengekstensiskan huruf-huruf menjadi suku-suku kata, dan terakhir menyatukan kata-kata tersebut menjadi kalimat. Contoh pelaksanaan metode SAS. Contoh bahan ajar untuk pembelajaran membaca permulaan dengan metode SAS adalah sebagai berikut ini. Menurut Tarigan dan kawan-kawan, tahun 2006, halaman 5, halaman 13. Ini mama, ini mama, ini mama, I-N-I-M-A-M-A, ini mama, ini mama, ini mama. Semuanya itu saling berkaitan, dan contoh dari pelaksanaan metode SAS ini adalah bagian dari kalimat, kata, suku kata.